Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 380. Del. Selanjutnya, Xiao Bing baru saja dipromosikan menjadi Kepala Badan Promosi Investasi. Dia harus memperhatikan membangun hubungan baik dengan pemimpin lainnya. Setelah menutup telepon, Dong Suebing mengenakan mantelnya dan pergi. Dong Suebing sibuk beberapa hari terakhir dan tidak punya waktu untuk bersiap. Dia berkendara ke toko rokok dan alkohol terdekat dan menyadari toko itu tutup. Dia kemudian pergi ke supermarket di sepanjang jalan komersial. Dia membeli sekotak rokok Zonghua dan sekotak Maotai. Dia membayar dan meminta staf di sana untuk membantunya membawanya ke kursi belakang Mercedes-nya. Setelah itu, dia pergi ke toko kosmetik dan membeli beberapa kosmetik. Ini adalah hadiah untuk para pemimpin lainnya. Pada malam tahun baru dan tahun baru, pegawai pemerintah biasanya akan saling berkirim pesan ucapan atau menelepon. Pada hari kedua hingga hari keempat, mereka akan saling mengunjungi rumah masing-masing. Dong Suebing telah menghitungnya, dan dia harus mengunjungi beberapa pemimpin. Jika dia tidak bersiap sekarang, dia tidak akan punya cukup waktu. Dering-dering-dering telepon Dong Suebing berdering. Ketua Dong, selamat tahun baru. Liu Dahai adalah orang pertama yang mendoakan Dong Suebing. Dong Suebing tertawa. Terima kasih. Saya berharap Anda memiliki keluarga yang bahagia dan karir yang baik. Hahaha, terima kasih. Setelah itu, banyak orang menelepon Dong Suebing untuk mendoakannya. Dong Suebing tidak punya waktu untuk istirahat. Setelah membeli oleh-oleh, dia kembali ke rumah dan mengunduh beberapa pesan ucapan. Dia perlu mengirimkan pesan yang berbeda kepada pemimpin yang berbeda. Mengirimkan SMS ucapan selamat kepada beberapa pemimpin adalah tindakan yang tidak sopan. Misalnya, Senior Xie, orang tua Xie Huilan, Huang Li, Geng Yuchao, Del, dan dia harus menelepon mereka untuk mendoakan mereka satu persatu. Siapa bilang pemimpin pemerintahan sangat bebas? Dong Suebing menghabiskan sepanjang sore itu untuk menjawab dan menelepon. Sekitar jam 6 sore, langit menjadi gelap. Dong Suebing merasakan waktunya dan menelepon Xie Huilan. Dia tidak punya saudara dan teman di sini, dan dia harus sendirian. Dong Suebing berencana menemaninya hari ini, dan itulah mengapa dia tidak kembali ke rumah. Namun Xie Huilan tidak menjawab panggilannya. Dia melihat keluar jendela ke gedung di seberangnya dan menghubungi nomor Hu Xilian. Halo, saudari Hu, saya Dong Suebing. Kamu pikir aku tidak mengenali nomormu? Apa itu? Sekretaris Hu bingung karena mereka baru saja selesai berbicara melalui telepon beberapa waktu yang lalu. Apakah wali kota Xie ada di rumah sekarang? Kenapa tidak ada yang menjawab? Oh, wali kota pergi menghadiri acara gala perayaan tahun baru di daerah itu. Kupikir acara gala perayaan tahun baru besok. Ditayangkan besok, tapi bukan siaran langsung. Itu sebabnya mereka perlu melakukan prarekaman pertunjukannya terlebih dahulu. Saat ini saya sedang menunggu wali kota Xie di luar tempat tersebut, dan saya kira ini akan berakhir sekitar jam 8 atau 9 malam. Oh, terima kasih, saudari Hu. Haha, jangan sebutkan itu. Meskipun posisi Hu Xilian adalah wakil kepala kantor pemerintah kabupaten, pangkat dan posisinya lebih rendah dari Dong Suebing, namun dia adalah sekretaris wali kota. Statusnya berbeda, dan bahkan setelah Dong Suebing dipromosikan, dia masih sangat sopan. Sama halnya dengan sopir, Xie Huilan, Yan Tua. Meskipun Yan Tua tidak memiliki pangkat apapun, bahkan direktur kantor pemerintahan kabupaten harus menyambutnya dengan senyuman. Setelah menutup telepon, Dong Suebing berpikir sejenak dan pergi ke dapurnya. Dia menemukan banyak daun bawang di antara sayuran yang diberikan warga sipil kepadanya dan mengambil sekotak daging cincang dan sebotol maotai sebelum turun. Dia melihat sekeliling dengan diam-diam dan dengan cepat berlari ke gedung di seberangnya. Setelah naik lift, dia melihat sekeliling. Dia memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum menggunakan kuncinya untuk membuka apartemen Xie Huilan. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Tiba-tiba, Dong Suebing mendengar suara kunci, dan pintu terbuka. Setelah menutup pintu, Xie Huilan melepas sepatu haknya dan memakai sandalnya, dan dia melihat sepasang sepatu pria di rak sepatu. Dia melihat ke dalam apartemennya dan tertawa. Haha, kapan kamu tiba? Dong Suebing berdiri.
Kupikir kamu akan bosan menghabiskan malam tahun baru Imlek sendirian. Jadi, aku datang untuk menemanimu. Saya baik-baik saja. Bukankah kampung halamanmu di Kabupaten Huitian? Xie Huilan meletakkan tumitnya di rak sepatu. Apakah kamu yakin tidak masalah jika kamu tidak kembali? Tidak apa-apa. Saya telah menelepon mereka. Terima kasih. Apa yang perlu disyukuri? Xie Huilan tersenyum dan menatap Dong Suebing. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya sangat senang Anda akan menemani saya hari ini. Haha, dalam perjalanan pulang, aku masih memikirkan apa yang harus kulakukan malam ini. Menonton acara gala di TV sendirian. Kelihatannya membosankan, hahaha. Karena kamu di sini, ayo kita buatkan sesuatu untuk dimakan. Jika aku tahu kamu akan datang, aku seharusnya membeli beberapa pangsit beku. Dong Suebing menunjuk ke dapur. Saya sudah membungkus pangsitnya, dan siap dimasak saat Anda lapar. Kamu sudah selesai membungkus pangsitnya? Ya, aku baru saja selesai membungkusnya. Ini kucai dan pangsit daging cincang. Haha, ini pertama kalinya aku memakan pangsit Xiao Dongku. Xie Huilan melihat ke dapur dan tersenyum. Aku merasa tidak enak membiarkanmu memasak untukku setiap saat. Baiklah, aku akan memasak 2 hidangan lagi untuk kita makan sambil minum. Hahaha, jangan menatapku seperti itu. Meski saya tidak pandai memasak, saya masih bisa membuat masakan dingin. Saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan semua pekerjaan, kan? Wajah Dong Suebing memerah saat mendengar Xie Huilan berkata, Xiao Dongku. Biarkan saya membantu Anda. Tidak dibutuhkan. Xie Huilan tertawa dan menyingsingkan lengan bajunya. Kamu pasti lelah. Beristirahatlah dan tonton TV. Ah, malam gala sudah dimulai. Beralih ke CCTV. Oke, siapkan saja mentimun yang dimasukkan ke dalam saus sudah cukup. Aku akan melihat apa yang kumiliki dulu. Dong Suebing tahu Xie Huilan tidak memiliki karakter yang lembut. Namun beberapa hari ini, sikapnya terhadap Dong Suebing sedikit berubah. Dong Suebing telah memegang tangan Xie Huilan dan menciumnya sebelum hubungannya dengan Ku Yun Xuan terungkap. Sejak itu, Xie Huilan tidak lagi sedekat dulu. Namun sekarang, perubahan sikapnya telah memberi harapan pada Dong Suebing. Siapa tahu, dia mungkin bisa memegang tangannya setelah beberapa bulan. Setelah sekitar 20 menit, pangsit sudah matang, dan hidangan dingin pun siap. Dong Suebing dan Xie Huilan duduk di depan TV untuk minum dan makan. Kebanyakan orang Tionghoa dari wilayah utara memiliki kebiasaan menonton malam gala CCTV di malam tahun baru. Namun pertunjukan malam gala semakin parah. Bahkan sketsa yang paling disukai Dong Suebing pun semakin buruk. Untungnya, beberapa sketsa tahun ini masih bagus, kata Xie Huilan. Xiao Bing, pertunjukan sulapmu kemarin cukup bagus untuk ditampilkan di malam gala. Itu benar, hanya ada mereka berdua di apartemen, dan Dong Suebing bukanlah orang yang rendah hati. Tapi saya seorang pegawai negeri, dan tidak pantas bagi saya untuk tampil. Hahaha, aku hanya bercanda denganmu, dan kamu menganggapnya serius. Dong Suebing tertawa dan menyesap maotai. Oh, apakah kamu suka pangsit? Xie Huilan memandang Dong Suebing dan tersenyum. Apakah pangsit Xiao Bing kita bisa terasa tidak enak? Sangat lezat. Coba saya hitung berapa banyak yang sudah saya makan. 25. 30. Kalau begitu, makanlah lebih banyak. Masih ada beberapa yang belum matang di dapur. Tidak, aku kenyang. Xie Huilan tertawa dan melihat arlojinya. Masih ada 2 jam lagi menuju tengah malam. Apakah kita akan duduk di sini dan menonton TV? Pertunjukan tahun ini cukup membosankan, bukan? Dong Suebing mengangguk, dan Xie Huilan menyeka mulutnya dengan serbet. Apakah kamu kenyang? Ayo bermain kartu. Tapi kita harus memberikan hukuman bagi yang kalah. Bagaimana kalau yang kalah minum segelas alkohol? Dong Suebing dengan cepat melambaikan tangannya. Saya tidak minum. Saya tidak bisa minum lagi. Setelah mabuk 2 kali dan mempermalukan dirinya sendiri, Dong Suebing takut mempermalukan dirinya sendiri lagi. Xie Huilan tertawa. Lalu apa saranmu? Dong Suebing bercanda. Karena pemanas apartemenmu sangat hangat, yang kalah harus melepas pakaiannya. Setelah mengatakan itu, Dong Suebing langsung menyesalinya. Apa yang aku pikirkan? Xie Huilan tertawa saat dia melihat ke arah Dong Suebing. Kamu keterlaluan, hahaha. Baiklah. Karena suasana hati saya sedang baik hari ini, yang kalah harus melepas pakaiannya.
Dia berdiri dan melanjutkan. Saya tidak memakai banyak pakaian hari ini. Apakah melanggar aturan jika saya masuk dan memakai lebih banyak pakaian? Tidak Dong Suebing menjadi bersemangat. Malam, jam 10 malam. Kantor Komite Partai Daerah, apartemen Sie Huilan. Orang-orang merayakan tahun baru Imlek dengan petasan di luar. Suaranya sangat keras sampai Dong Suebing tidak dapat mendengar TV. Dia menutup tirai dan memperbesar volume TV. Setelah itu, Dong Suebing berpikir sejenak dan memakai kembali sepatunya. Saudari Sie, apakah kamu sudah selesai? Haha, aku memakai pakaianku. Berhentilah membuatku terburu-buru. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka, dan Sie Huilan keluar. Baiklah, bukankah kamu pergi dan memakai pakaianmu? Dong Suebing berkedip dan bertanya. Apakah kamu yakin kamu sudah selesai? Ya, ayo mulai. Sie Huilan duduk dengan anggun di sofa kulit. Sie Huilan hampir sama seperti sebelumnya, dan rambutnya disanggul. Setelan wanita kulit hitamnya ketat dan memperlihatkan sosoknya. Di balik jasnya, dia mengenakan blus putih, dan dia mengenakan sepatu hak hitam. Selain mengenakan jas dan sepatu hak tinggi, dia tidak mengenakan apapun. Dong Suebing mengira Sie Huilan akan mengenakan setidaknya 3 lapis pakaian lagi. Dia tertawa. Saudari Sie, kaulah yang tidak memakai pakaian lagi. Jangan salahkan aku jika kamu kalah nanti. Sie Huilan tersenyum. Kami masih belum tahu siapa yang akan kalah. Bagaimana kalau kita mulai? Dong Suebing bertanya. Apa yang ingin kamu mainkan, dan apa aturannya? Saya tidak tahu banyak permainan kartu. Bagaimana kalau kita memainkan sesuatu yang sederhana? Ayo main, tarik keretanya. Tidak, sebuah permainan akan memakan waktu terlalu lama. Ini akan memakan waktu lama sebelum aku bisa melepas. Dong Suebing segera berhenti. Permainan ini terlalu sederhana dan tidak akan menunjukkan keahlian kami. Jika kita akan memainkan tarik kereta, kita harus memilih urutan kartu yang kita ambil dan bukan kartu pertama. Dengan cara ini, permainan akan didasarkan pada seberapa baik kita mengingat kartunya. Sie Huilan tertawa dan mengangguk. Oke. Ayo kocok kartunya. Dong Suebing menggosok kedua tangannya. Pertandingan pertama dimulai. Sie Huilan meletakkan kartunya, diikuti oleh Dong Suebing. Dia meletakkan kartu lain, dan Dong Suebing meletakkan kartunya. Dong Suebing awalnya sangat percaya diri, karena dia telah memainkan permainan ini sejak dia masih muda dan memiliki banyak pengalaman. Sie Huilan berasal dari keluarga kaya, dan dia seharusnya tidak memainkan banyak permainan kartu ketika dia masih muda. Jadi, Dong Suebing mengira dia pasti akan menang. Namun setelah pertandingan dimulai, dia menyadari bahwa dia salah. Setelah keduanya meletakkan semua kartunya, Sie Huilan menunjukkan ingatannya yang luar biasa. Setiap kartu yang dia ambil dari tumpukannya cocok dengan kartu di atas meja, dan dia dapat mengambil 5 hingga 6 kartu dari Dong Suebing. Dong Suebing mulai berkeringat. Sie Huilan meminum tehnya sambil bermain dan bahkan memasang jebakan untuk Dong Suebing. Ketika ada lebih dari selusin kartu di atas meja, dia tersenyum. Dia mengambil 9 hati dari tumpukannya, dan kartu teratas di atas meja juga 9. Dia mengambil semua kartunya, meninggalkan Dong Suebing kartu yang jauh lebih kecil. Setelah itu, Dong Suebing kehilangan semua kartunya karena Sie Huilan. Dong Suebing kalah di game pertama. Sie Huilan tertawa. Kubilang kita tidak tahu siapa pemenangnya, kan? Jangan terlalu senang dulu. Ini baru pertandingan pertama. Jawab Dong Suebing. Lagi. Saya tidak yakin saya akan kalah lagi. Apakah kamu melupakan sesuatu? Sie Huilan tertawa saat melihat tubuh Dong Suebing. Yang kalah harus melepas sebagian pakaiannya. Dong Suebing membungkuk dan perlahan melepas sepatunya, kata Sie Huilan. Sepatu tidak dihitung. Mengapa tidak? Jika sepatu tidak dihitung, mengapa Anda memakai sepatu hak tinggi itu? Itu agar serasi dengan pakaianku. Bahkan jika saya kalah, saya juga tidak akan melepaskan diri. Dong Suebing tidak mempercayainya. Kaus kaki. Sie Huilan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sepatu tidak dihitung, begitu juga kaus kaki. Dong Suebing marah dan menunjuk ke kaki Sie Huilan. Kamu sudah melepas stokingmu sebelum kita makan. Mengapa Anda memakainya? Anda harus bersiap untuk menggunakannya sebagai salah satu pakaian Anda. Jika Anda kalah dalam babak ini, Anda akan melepas sepatu atau stoking Anda.
Xie Huilan menyilangkan kaki dan tertawa. Apakah selama ini kamu melihat kakiku? Tidak, aku tidak. Dong Suebing dengan cepat menyangkal. Lalu bagaimana kamu tahu tentang stokingku? Stoking yang saya pakai beberapa hari ini warnanya sangat terang. Tidak ada yang akan memperhatikan jika saya memakai stoking kecuali mereka dengan sengaja melihat kaki saya. Hahaha, Xie Huilan menggeliat dan melepaskan bagian belakang kakinya dari tumitnya. Membiarkan tumitnya menjuntai di jari kakinya. Anda bahkan memperhatikan saat saya melepas stoking saya, dan saat saya memakainya lagi. Xie Huilan sepertinya merayu Dong Suebing dengan mengayunkan tumitnya perlahan di depannya. Dong Suebing menelan ludahnya dan bersikeras. Kenapa aku harus memperhatikan kakimu? Aku hanya melihatnya secara tidak sengaja saat kamu mengganti sandalmu. Benar-benar, Xie Huilan mengibaskan bulu matanya. Kalau begitu aku pasti salah paham padamu. Ketika mereka berada di Beijing, Dong Suebing menggunakan stoking usang Xie Huilan untuk melakukan sesuatu yang buruk dan tertangkap basah olehnya. Dong Suebing terlalu malu untuk mengungkit hal ini lagi dan segera mengganti topik pembicaraan. Baiklah, kaos kaki tidak dihitung. Aku akan melepas mantelku. Dong Suebing berkata dan melemparkan mantelnya ke kursi. Bagaimana kalau kita memulai putaran kedua? Tentu, kocok kartunya. Setelah pertandingan pertama, Dong Suebing menyadari Xie Huilan memiliki ingatan yang luar biasa. Dia dapat mengingat sebagian besar kartu dan urutan di tumpukannya. Dong Suebing tidak lagi menganggap enteng Xie Huilan dan mulai bermain dengan serius. Ayo, aku tidak percaya aku tidak bisa menelanjangimu hari ini. Sosok sempurna Xie Huilan terlalu menggoda bagi Dong Suebing, dan dia bertekad untuk melihatnya telanjang hari ini. Kali ini keberuntungan ada di pihak Dong Suebing, dan dia akhirnya menang. Xie Huilan tertawa. Kamu cukup beruntung. Dong Suebing tidak menjawab dan menatap Xie Huilan. Berhenti melihat. Aku tidak lupa. Hahaha. Xie Huilan menunduk dan sepertinya sedang mempertimbangkan pakaian mana yang akan dilepas. Dong Suebing menjadi cemas dan menyalakan rokok. Tiba-tiba, Xie Huilan menatap Dong Suebing. Bagian mana yang harus saya hapus? Apakah kamu bertanya padaku? Dong Suebing tersedak. Saya harus memilih pakaiannya. Saya akan mempertimbangkan saran Anda. Kalau begitu, Dong Suebing ingin mengatakan jasnya tapi berubah pikiran. Dia mengertakkan gigi dan berkata, buka blusmu. Tidak ada gunanya melepas jaket karena dia tidak akan melihat apapun. Tapi jika blusnya dilepas dan Xie Huilan tidak mengenakan long john di bawahnya, dia akan melihat sesuatu. Xie Huilan tertawa. Blusku, tidak masalah. Xie Huilan perlahan melepas jaketnya dan mulai membuka kancing blusnya dari atas. Saat dia membuka kancing kedua, Dong Suebing kecewa. Dia melihat john putih panjang di bawahnya, dan bahannya sangat tipis. Setelah membuka kancing terakhir, Xie Huilan melepaskan blus dari bahunya dan mengenakan kembali jaketnya. Meski tidak ada yang terungkap, Dong Suebing tetap bersemangat. Xie Huilan memandang Dong Suebing dan tertawa. Apakah ini sangat menarik? Ya, Dong Suebing tidak berpura-pura. Kamu tidak tahu betapa cantiknya dirimu. Haha, terima kasih atas pujiannya. Xie Huilan tiba-tiba berkata, karena aku telah membiarkanmu memilih pakaian mana yang akan dilepas, aku akan memilih pakaian mana jika kamu kalah, kan? Oke, jawab Dong Suebing. Game ketiga dimulai. Sekitar 15 menit kemudian, Dong Suebing kembali kalah telak dari Xie Huilan. Xie Huilan tertawa. Sekarang giliranku untuk memilih, kan? Dia memandang Dong Suebing dari atas ke bawah. Yang mana yang ingin kamu pilih? Dong Suebing merasakan bulu kuduknya berdiri.